Baik, selamat pagi anak didik kami. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang lembaga pendidikan. Sebelumnya kita sudah bahas lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan. Semua lembaga-lembaga ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada manusia. Ya, apalagi pendidikan ini sangat-sangat diperlukan. Manusia sebagai makhluk yang paling cerdas dari ciptaan Tuhan membutuhkan yang namanya pendidikan. Kata pendidikan ataupun education berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang artinya pendidikan merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan, pengetahuan, atau dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi ada proses di sana, ada bimbingan, ada pelatihan, ya, ada pendisiplinan, ada pembiasaan, supaya ada perubahan. Itu intinya. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik. Barangkali anak didik kami juga, kenapa harus sekolah? Ya, tentu karena berubah kehidupannya dalam berbagai aspek. Menyangkut tentang eh, pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di sana sangat jelas diuraikan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar, ya, yang dilakukan secara sadar, terencana, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif, ya, terlibat dalam mengembangkan potensi dirinya, ada kegiatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, ya, yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Ya. Lembaga pendidikan adalah lembaga ataupun tempat, ya, berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Ya, tempat berlangsungnya. Ada 3 lembaga pendidikan di Indonesia. Ya. Pertama adalah lembaga pendidikan informal. Inilah yang pertama. Disinilah kita di lembaga informal inilah kita pertama belajar. Ya, mengetahui sesuatu, belajar bicara, belajar bertutur kata, belajar berjalan, belajar berdua, dan lain sebagainya. Ini berlangsung di keluarga, ya, di rumah kita. Ya, inilah pendidikan pertama. Kemudian setelah itu masuk ke lembaga pendidikan formal. Ya, berlangsung di sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, ini punya kurikulum. Sedangkan yang di keluarga tidak ada kurikulum. Kemudian yang di formal di sekolah ada ijazahnya. Sedangkan di keluarga tidak ada ijazah. Yang di formal sekolah ada jenjangnya, ada tahapannya, ya, ada undang-undangnya. Kemudian yang ketiga lembaga pendidikan non formal. Ini di luar sekolah dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ya, misalnya kursus, ya, ataupun les, ya, les menjahit, ya, kursus mengemudi, menganyam, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh simbol daripada lembaga pendidikan formal, ya, SMP Negeri 1 SMP Negeri ya, formal dia. Fungsi lembaga pendidikan adalah secara umum untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Jadi, sekali lagi bahwa kebutuhan manusia itu kompleks, banyak, salah satunya adalah pendidikan. Maka itu akan berlangsung di lembaga pendidikan. Ingat tadi ada 3, formal, sekolah, informal di keluarga, kemudian non formal di masyarakat. Menurut ahli yang bernama Horton dan Han dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, beliau menjelaskan ada 2 fungsi lembaga pendidikan. Pertama adalah fungsi manifest, nyata, disadari ya. Yang pertama adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, ya, supaya kita punya keterampilan. Dengan keterampilan yang kita miliki, maka kita nanti akan menjadi manusia yang siap kerja karena punya skill, ya. Itu harapan kita, ya. Pekerjaan yang kita harapkan ya harus berbeda dengan pekerjaan orang tua kita. Kalau bisa nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ya, dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan bakat, ya. Di sekolah anak didik kami
ya diusahakan untuk lebih mengenali bakatnya, kemudian dikembangkan. Ya terserah bakat di mana, ada di matematika, ada kelompok matematika club, ada di IPS, ada di IPA, di sains, ya misalnya ada OSN, ada di seni dan budaya, kemudian ada di olahraga. Semua itu sangat perlu untuk dikembangkan, ya. Maka untuk itu nanti kami coba kenali satu bakatmu di mana. Kalau di olahraga coba kembangkan di olahraga, tapi nanti harus menjadi olahraga yang profesional, ya, yang bisa memenuhi kehidupan dari sana. Tidak harus di sains, tidak harus di ilmu pengetahuan, ya. Ada orang tidak terlalu hebat di matematika, tapi di olahraga dia luar biasa. Ya, kita lihat misalnya bintang-bintang bulan, luar biasa. Ada di sini, ya. Kemudian melestarikan kebudayaan masyarakat. Tentu yang namanya sekolah pasti, ya, bersinergi, ya, dengan kebudayaan. Misalnya ada Batak Day, ada menari, ya, bahkan ada sekolah yang membuat kurikulum aksara Batak, ya, dan lain sebagainya. Ada pagelaran, ada pentas seni. Kemudian menanamkan keterampilan partisipasi dalam demokrasi, ya, keterampilan masyarakat itu belajar berdemokrasi, bermusyawarah, mampu mengemukakan pendapat, dan tentu menghargai pendapat orang lain. Ya, ada di sana toleransi, ya, ada diskusi. Kemudian yang kedua adalah fungsi laten, tersembunyi dan tidak disadari. Pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Artinya di sini, dengan hadirnya anak didik kami ke sekolah, maka pengawasan itu ada di sekolah. Katakan mulai pukul 7 sampai pukul 13. Yang mengawasi anak didik kami adalah sekolah, guru, bukan orang tua. Jadi berkurang pengendalian orang tua. Baru nanti setelah pulang sekolah, baru pengendaliannya dilakukan oleh orang tua. Kemudian mempertahankan sistem kelas sosial, ya. Di kelas-kelas sosial itu ada, ya, tingkatan-tingkatan, ada kelompok cendekiawan, ya, ada cerdik pandai, ada ekonomi menengah. Ya, harapan kita anak didik kami kelas sosialnya terus meningkat, ya. Kalau bisa harus lebih meningkat dari orang tua, jangan terlalu puas. Kalaupun misalnya orang tua punya kedudukan ataupun kelas, harus meningkat. Kalau orang tua misalnya petani, ya jangan jadi petani, nanti ada jadi guru. Kalau orang tuanya jadi guru, jangan jadi guru, jadi dokter, jadi panglima, dan lain-lain. Kemudian memperpanjang masa remaja. Ya, dengan sekolah tentu untuk berkeluarga yang tertunda. Ya, karena apalagi kalau sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Ya, jadi masa remajanya lebih panjang. Baik anak didik kami, itulah yang bisa Bapak jelaskan tentang lembaga pendidikan. Jadi sekali lagi ini sangat perlu. Ini menjadi modal dasar kita, ya, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, silakan nanti dipelajari, dan setelah ini akan Bapak bagi tugas. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami.